Jadi selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai tata laksana perdarahan postpartum. Untuk tata laksana perdarahan postpartum ini di sini kami menggunakan algoritma hemostasis, di mana ada pada tabel berikut ini. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai yang H-nya. H-nya itu adalah help atau ask for help, di mana itu adalah meminta pertolongan atau kita bisa merujuk ke fasilitas kesehatan yang tingkatnya lebih di atasnya. Kemudian selanjutnya itu ada A atau di mana kita memberikan akses vena dan kateter untuk pasiennya, dan juga bisa dengan pemberian transfusi sebagai hal berikut ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk praktek yang poin A, yaitu dengan akses vena dan kateter. Di sini kita akan lakukan praktek untuk yang akses venanya, dimana kita akan bersihkan terlebih dahulu dengan alkohol swab, kemudian dikepalkan untuk ibunya ya Bu ya. Kemudian tarik nafas ya Bu. Kita akan cari untuk pembuluh darahnya. Sudah masuk, kemudian saya tahan. Kemudian saya akan sambungkan dengan cairan infus. Sudah. Selanjutnya di sini saya akan nyalakan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan beri hepafix. Baik, sudah. Di sini saya sudah memakai handscoon. Kemudian kita akan memulai tindakan, dimana yang pertama kita akan tindakan aseptik terlebih dahulu menggunakan povidone iodin. Sudah. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengambil kateter terlebih dahulu. Kemudian kita oleskan dengan jelly. Sudah kita oleskan dengan jelly. Selanjutnya di sini kita akan masukkan kateternya, di mana ukuran 18. Kita akan masukkan ke uretranya sekitar 5-7 cm. Kemudian sambil kita pegang pada bagian suprasimfisisnya. Baik, di sini sudah masuk. Sebelumnya di sini kita akan masukkan terlebih dahulu. Kita akan kunci menggunakan spet yang telah diisi Aquades. Sudah. Kemudian kita akan tarik sedikit. Kemudian kita akan buang ke bengkoknya. Dipastikan di sini sudah tidak tegang pada tengah-tengahnya dan sudah kosong. Sudah. Kemudian memasang kateter ini telah selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai yang E-nya, di mana kita mencari etiologi atau penyebab dari perdarahan postpartum ini, dan kita juga bisa dengan menggunakan preparat uterotonitika. Kemudian selanjutnya itu adalah poin yang M atau masas uterus, di mana yang nanti ada pada sebagian berikut ini. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang M. Poin yang M, di mana poin M ini adalah masas uteri, di mana di sini saya akan memegang pada bagian fulusnya pada tangan kanan, kemudian saya akan menekan dan memutarnya. Di mana pada perdarahan yang banyak ini biasanya terjadi setelah plasenta lahir dan dilakukan dengan masas uterus ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin berikutnya, yaitu adalah poin O. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang O, di mana poin O ini adalah dengan pemberian preparat uterotonitika seperti infus oksitosin, kemudian ada prostaglandin, misoprostol maupun bolus ergometrin
dengan IV ataupun IM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infus oksitosin. Untuk infus oksitosin sendiri, di mana untuk oksitosin di sini itu satu ampulnya adalah 10 IU atau 10 unit, sehingga di sini digunakan adalah 20 unit atau 20 unit atau 2 ampul, di mana kita ambil menggunakan spet sebanyak 2 ampul. Kemudian selanjutnya nanti kita masukkan ke dalam infus 500 cc. Baik, sudah. Kemudian kita akan jalankan tetesannya. Selanjutnya di sini kita juga bisa menggunakan ergometrin. Kita bisa menggunakan ergometrin, di mana ergometrin ini dengan menggunakan 0,2 mg atau 1 cc dengan menggunakan spet. Kemudian nanti kita akan berikan secara IV maupun IM. Kemudian untuk ergometri sendiri ini digunakan pada pasien yang tidak ada hipertensi. Jika pasien hipertensi, maka kita bisa menggunakan yaitu misoprostol. Kemudian adapun penggunaan prostaglandin pada preparat uterotonitika ini. Kemudian untuk poin hemostasis selanjutnya itu adalah yang S atau shift to the theatry, di mana singkirkan atau di mana persiapan kamar operasi, di mana yang pertama itu singkirkan faktor sisa plasenta. Kemudian yang kedua itu robekan jalan lahir. Kemudian yang ketiga bisa dengan kompresi bimanual baik internal maupun eksternal. Kemudian selanjutnya bisa dengan kompresi aorta abdominal atau PAA. Baik, di sini sebelum kita melakukan KBI, di sini kita akan lakukan pembersihan terlebih dahulu untuk vulvanya dan untuk menghilangkan bekuan darah yang ada dalam vagina. Kita ambil pisah terlebih dahulu. Sebelumnya di sini saya sudah steril dan sudah cuci tangan, sudah memakai handscoon dan yang lain-lainnya. Kemudian kita akan ambil kasanya. Kemudian tambahkan povidone iodid dari perineum sampai ke bawah, kemudian kita buang. Kemudian menggunakan pasa untuk lebih lumayan dan lebih mineral kanan. Kemudian kita akan bersihkan lagi untuk yang sebelah kirinya. Sudah. Kemudian selanjutnya kita akan bersihkan untuk bagian yang dalamnya. Dengan povidone kita akan masukkan untuk kasarnya, kita akan bersihkan untuk bagian dalamnya untuk menghilangkan bekuan-bekuan yang ada di dalamnya. Kita usap 1 kali. Jika masih ada, kita lakukan sekali lagi hingga bekuan darahnya itu sudah tidak ada. Bekuan darah ini diusahakan tidak boleh masuk ke uterus karena ini akan menghambat kontraksi. Selanjutnya nanti kita akan masukkan tangan kita dengan posisi obstetrik seperti ini. Baik, di sini saya sudah melakukan vulva vagina hygiene. Kemudian selanjutnya di sini saya akan dalam keadaan steril juga, sudah cuci tangan dan sudah memakai handscoon steril. Kemudian di sini saya akan menyatukan seluruh jari saya dengan posisi tangannya itu dan tangan obstetrik. Kemudian di sini saya akan memasukkannya terlebih dahulu pada vaginanya dengan posisi tangannya ini tangan obstetrik. Kemudian sebelumnya di sini saya akan tekan terlebih dahulu pada commissura posteriornya di atas coccygeusnya, di mana agar coccygeusnya di sini tuh agak turun supaya pasiennya itu tidak kesakitan. Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya masukkan tangan saya. Ibu tarik nafas yang panjang ya Bu. Baik, kemudian di sini saya akan memasukkannya dengan posisi tangan obstetrik sampai ketemu pada bagian serviks. Di sini saya sudah memasukkan seluruh jari saya dengan posisi obstetrik. Kemudian di sini ditemukan serviksnya. Setelah ditemukan serviksnya, kemudian saya akan meletakkan jari-jari saya itu di atas serviksnya. Baik, di sini sudah ditemukan di atas serviksnya atau pada
fornix anterior. Kemudian di sini saya akan mengkepal jari saya, di mana posisinya itu pada ibu jari saya itu ada di dalamnya. Di mana saya sudah mengepal jari saya. Untuk pengepalannya ini menggunakan tangan kanan. Kemudian ini ke arah atas, horizontal bagian atas. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengepal menggunakan bagian yang panjang, bukan pada bagian jari-jari yang tajam. Kemudian tangan kiri saya akan letakkan pada bagian korpus. Kemudian tangan kanan saya akan menekan ke arah korpus atau disebut sebagai dorsokranial selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit seperti ditekan seperti ini, kemudian dilihat dari tanda-tanda kontraksinya pada uterusnya, di mana tanda-tanda kontraksi uterus itu seperti uterusnya itu seperti berdenyut. Kemudian uterusnya ini akan menebal sehingga nanti kedua tangan ini akan menjauh. Kemudian yang ketiga itu nanti kita lihat dari aliran darahnya juga apakah berkurang atau tidak. Seharusnya itu berkurang. Kemudian jika setelah 5 menit ini berhasil, maka dilanjutkan 5 menit selanjutnya supaya dapat dipastikan bahwa perdarahannya itu telah berhenti. Jika dalam 5 menit itu dia belum berhasil, maka bisa dilanjutkan dengan KBE dan pemberian uterotonitika. KBI gagal, maka dapat dengan KBE dengan bantuan penolong dari keluarga pasien. Di sini ada mbaknya dari keluarga pasien, di mana sini kita akan lakukan tindakan KBE atau kompresi bimanual eksternal, di mana pada tangan kanan pasien itu mengarah pada diletakkan di atas suprasimfisis dengan posisi mengepal pada tangan kanannya dan ibu jari berada di dalam. Kemudian untuk tangan kirinya diletakkan pada dinding abdomen. Kemudian diberikan tekanan pada korpus uterusnya dengan merekatkan tangan kanan dan tangan kiri hingga perdarahannya itu berhenti. Nah, ini dilakukan sampai kontraksi uterusnya itu kuat dan nanti perdarahannya itu berhenti. Jika perdarahannya itu belum berhenti, maka diberikan preparat uterotonitika. Jika masih belum berhenti, maka nanti saya sebagai leadernya saya akan melakukan pemeriksaan atau tindakan KBI ulang. Kemudian jika KBI gagal lagi, maka nanti kita akan merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dengan dilakukan dalam perjalanan itu dilakukan KBE. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kompresi aorta, di mana jika KBE gagal dan KBI gagal, maka dilakukan kompresi aorta. Untuk kompresi aorta, pertama kita akan cari arteria femoralis terlebih dahulu, kita raba pulsasinya. Pulsasi arteria femoralis. Baik, jika sudah ketemu, kita pastikan itu pulsasi arteria femoralis dan kita jangan pindahkan kedua jari tersebut. Kemudian untuk tangan kirinya nanti kita akan kepalkan. Kemudian nanti kita akan taruh pada bagian umbilikus, di mana dengan punggung jari ke arah kolumna vertebralis. Kemudian selanjutnya apabila tekanan dari kepalan tangan kiri ini mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteria femoralis ini akan berkurang atau dia akan berhenti. Selanjutnya, jika sudah cepat laksana kompresi bimanual internal maupun eksternal dan terbukti adanya perdarahan aktif yang keluar, maka kita dapat lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu T, tamponade balloon and uterus taking. Jadi di sini dilakukan tamponade uterus yang dapat dilakukan dengan cara memasang kondom kateter. Nah, jadi untuk melakukan pemasangan kondom kateter, di sini kita akan memerlukan di sini ada cairan NaCl, kemudian di sini ada kondom kateter set yang meliputi ada spekulum dan klem. Kemudian di sini ada kondom kateter ukuran besar, yaitu ukuran 24 sampai 26. Kemudian di sini ada kasa tampon, kemudian hepatosterisasi serta alat perlindungan diri. Baik, di sini saya selanjutnya akan menyiapkan kondom kateternya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengambil kondomnya. Dan di sini kondomnya sendiri nanti akan disesuaikan dengan ukuran uterusnya. Nah, panjang kedalaman uterus rata-rata itu ada pada rentang 5 sampai 7 cm. Jadi di sini kita akan memasukkannya sepanjang 5 sampai 7 cm.
Nah, kira-kira segini, dengan di sini pada ujung kateternya disisakan kondom sepanjang 1-2 cm agar nanti air yang dimasukkan ke dalam kateter ini dapat masuk ke dalam kondomnya. Nah, jika sudah, ini dilakukan pengikatan sekitar 5-7 cm dari pangkalnya. Di sini mengikatnya menggunakan tali yang lembut tapi juga tidak terlalu keras. Nah, diikatnya 2 kali tapi jangan sampai menekan kateternya. Baik, untuk kondom kateternya sudah siap. Selanjutnya di sini saya akan melakukan aseptik terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan memakai APD terlebih dahulu dan kemudian ditutup dengan mencuci tangan. Dilanjut dengan menggunakan spoon steril. Baik, di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan memakai APD secara lengkap. Kemudian di sini saya akan melakukan tindakan aseptik, yaitu membersihkan daerah vulva. Dan dilanjut dengan saya memasang spekulumnya. Nah, dari yang bawah terlebih dahulu, di sini sudah ada pasang kancel. Memasangnya dari yang miring, kemudian diluruskan. Kemudian dari atas juga seperti itu, diberikan terlebih dahulu, kemudian dibuka. Nah, di sini kemudian saya akan melihat cervixnya, apakah cervixnya sudah lurus atau belum. Jika belum, kita dapat lakukan penjepitan menggunakan krem. Karena ini cervixnya sudah lurus, maka tidak perlu dilakukan penarikan. Selanjutnya, di sini saya dibantu oleh asisten untuk memegang kremnya. Kemudian di sini saya akan memasukkan tampon kateter kondomnya. Di sini saya masukkan ke dalam cervixnya. Nah, di sini cara memasukkannya di sini tali dan ujung kondomnya itu ada pada daerah luar serviks. Jadi nanti ketika misalnya ada perembesan, maka darahnya akan merembes keluar. Masukkan. Baik, di sini sudah terpasang. Baik, di sini kondom kateternya sudah terpasang. Selanjutnya di sini saya akan mengalirkan kondom kateter menggunakan cairan NaCl. Ini saya akan memasukkan cairan NaCl-nya ke dalam kondom kateter melalui selang infus. Kemudian di sini saya lupakan saya masukkan. Nah, untuk volume normal dari uterus sendiri di sini rata-rata daripada rentang 300 sampai 500 cc. Nah, jadi di sini saya alirkan sampai kondom kateternya itu penuh menyelimuti dari uterusnya. Jika nanti uterusnya sudah penuh, nanti aliran uterusnya di sini akan berhenti dengan sendirinya. Baik, di sini tampak kondom kateternya sudah penuh, jadi terlihat dengan adanya tonjolan. Selanjutnya di sini saya akan melepaskan spekulumnya. Jadi saya menginginkan terlebih dahulu dan saya akan bengkok. Dan di sini saya akan lanjut lakukan tindakan fiksasi menggunakan pasta tampon. Saya masukkan tampon sebanyak mungkin sampai vaginanya terpadat. Bisa di atas, di bawah, maupun kombinasi keduanya. Baik, di sini sudah terfiksasi. Nah, nanti jika terjadi adanya rembesan, dapat dilakukan reposisi. Selanjutnya di sini saya akan lakukan fiksasi. Baik, alhamdulillah untuk pemasangan kondom kateter telah selesai. Baik, selanjutnya jika manajemen konservatif dan bedah
yang sudah dilakukan tapi tetap tidak optimal, maka kita dapat naik ke algoritma berikutnya, yaitu A. Apply compression uterus. Jadi di sini lakukan kompresi uterus menggunakan teknik Beeline, menggunakan manajemen bedah. Selanjutnya bisa juga menggunakan systemic pelvic devascularization. Jadi di sini dilakukan devascularisasi perdarahan pelvis. Kemudian naik ke algoritma berikutnya yaitu I. Interventional radiologis. Jadi di sini dilakukan embolisasi arteri-uteri dengan intervensi radiologis. Nah, ketiga hal tersebut merupakan manajemen bedah yang konservatif. Jika sudah dilakukan tapi tetap hasilnya tidak optimal, maka dapat naik ke langkah algoritma terakhir yaitu S. Subtotal or total hysterectomy.